Kembali lagi di Renungan Jiwa bersama dengan Ustadz Fikri dan tamu inspiratif kita Mas Aldi Taher. Mas Aldi tadi sempat bercerita awal mula berbisnis kuliner. Siapa awal mula yang menginisiasi untuk kita bisnis kuliner aja nih? Istri atau Mas Aldi sendiri atau keluarga yang lain? Awal mulai itu tuh waktu aku kena kanker tuh. Kan gak ada callingan nyanyi, gak ada callingan syuting. Jadi akhirnya aku mikir, wah ini belum ada pemasukan sementara kan. Masih menjalani pengobatan kan. Akhirnya udah dagang saya taichan tuh awalnya itu. Terus ya aku juga sekarang anak 4 kan. Dunia entertain kan gak selamanya Pak Ustadz ya. Jadi bismillah kita ikhtiar untuk terus berusaha. Kira dagang burger nih sekarang nih. Ya semoga insya Allah dilancarkan dan rezekinya lancar, amin. Apakah ketika sempat menderita sakit itu menjadi halangan untuk berbisnis ketika itu? Karena kan memang kegiatan atau aktivitas biasanya kan syuting ya kan, dunia entertain. Terus tiba-tiba karena harus kemo jadi nggak bisa syuting, nggak bisa nyanyi. Ya otomatis ini mesti muter otak, mesti gimana gitu biar ada pemasukan. Ya akhirnya berdagang kuliner gitu. Bagaimana dukungan istri ketika itu? Mas Aldi sudah sakit, Iya. kemudian ini baru memulai bisnis kuliner. Selalu seperti apa dukung, dukungan alhamdulillah. Iya, pokoknya yang penting halal berkah gitu. Masya Allah. Iya. Mas Aldi ini kan awalnya bukan burger ya setahu saya ya. Awalnya bukan burger, sebelumnya mie ayam. Mie ayam. Mie ayam Aldi Taher. Iya, terus sekarang burger Pak Ustadz. Pak Ustadz insya Allah cobain Pak Ustadz ya, Cempaka Putih Pak Ustadz ya. Terus kenapa tiba-tiba berubah jadi burger? Terus apa ini yang melatar belakangi? Nah burger itu ya kan kita pernah makan burger, terus juga mungkin simple kan cara masaknya. Kalau mie ayam kan ada bumbu, ayamnya harus dimasak dulu Pak Ustadz. Terus juga Aldi kan suka nyanyi Oasis tuh, ya kan. Ada nama Liam Gallagher, jadi ada R-nya ini Aldi Taher, burger. Ya udah nyambung aja udah. Biar berima ya. Iya, jadi akhirnya bikin tuh Aldis Burger, Gallagher Burger. Masya Allah. Tapi Mas Aldi ketika banting setir, nggak banting setir juga ya, masih tetap eksis ya di dunia, Nggak dunia banting setir hiburan. sih, justru ini fokus setir ini. Iya, Memperluas rezekinya. insya Allah. Nah, tanggapan dari teman-teman di lingkungan dunia hiburan seperti apa melihat Mas Aldi berbisnis kuliner? Alhamdulillah teman-teman support Bang Andre Tolani tuh bikin video juga ya. Insya Allah Raffi Ahmad juga mampir ke Aldis Burger Cempaka Putih. Nanti juga Munaro pesen ya burgernya ya. Pokoknya Sebelah mana Cempaka Putihnya? pokoknya Cempaka Putih dulu bekas Mie ayam Aldi Taher deket Taman Solo Pak Ustadz. Masya Dan juga Allah. alhamdulillah insya Allah buka lapangan kerja juga gitu. Jadi lingkungan pun mendukung, keluarga mendukung ya Mas Alhamdulillah, Aldi iya. ya. Apalagi istri kan mendukung banget. Kalau laris kan masuk rekening dia kan insya Allah. Masya Allah. Dan tetap eksis juga di dunia hiburan ya. Alhamdulillah yang mau calling nyanyi, nge-MC silakan 081212 999 803. Tuh ikhtiar loh itu barusan. Biar diinget nomornya Pak Ustadz sama pemirsa. Apa nih gebrakan yang sedang disiapkan nih untuk biar viral lagi nih? Mungkin ada bisnis baru lagi atau mungkin ada lagu baru lagi yang disiapkan? Ada lagu baru. Iya. Boleh bocorannya? Ibu-ibu, I love you so much. Tuh, ibu-ibu insya Allah sehat selalu. Lagu baru tuh, liriknya baru. Masya Allah. Mas Aldi mungkin kita sedikit kembali lagi. Mas Aldi katanya Iya. sempat waktu itu divonis kanker ya. Terus sepi job juga di dunia hiburan. Separah apa sih waktu itu BU-nya tuh katanya BU banget. Ya Donald Trump juga BU sih. Semua manusia BU. Yang penting kita menjemput rezekinya itu, menyebut uangnya itu dengan cara yang halal kan gitu. Kalau waktu itu kan aku biasa aktivitas syuting sinetron. Tiba-tiba harus menjalankan kemo selama setahun. Otomatis kita juga kepala rumah tangga. Itu di dunia sinetronnya stop. Ya makanya aku harus biar dapur ngebul harus nyari ide muter otak gimana nih biar ya bisa sebagai kepala rumah tangga bisa punya penghasilan akhirnya dagang kuliner gitu. Tetap bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarga Insya ya, Allah. Masya Allah. Mungkin Mas Aldi ingin bertanya dengan Ustadz Fikri, Nah, mungkin pas soal banget tema nih. Iya. hari ini. Emang udah dari 3 hari lalu nih udah mau nanya ke Pak Ustadz nih. Alhamdulillah ketemu hari ini. Pak Ustadz ini kan kita manusia ini kan
disuruh ikhtiar gitu ya. Gak boleh diem-diem aja. Kan ibaratnya kalau kita diem-diem aja kan rezeki kan gak datang begitu aja. Nah, misalnya kita udah ikhtiar Pak Ustadz, ada nggak biar ikhtiar kita itu insya Allah rezekinya dilancarkan kiat-kiat? Karena ikhtiar kan semua manusia juga pasti ikhtiar ya, tapi kan ada juga setelah ikhtiar karena mungkin ada satu hal yang belum dilakukan, akhirnya tetap rezekinya itu ditahan Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz. Saya izin jawab Mas Aldi ya. Siapa Ustadzku? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin menjadi pertanyaan banyak orang di antara kita. Di mana Ustadz, saya sudah ikhtiar, saya sudah berusaha, saya sudah ini kerja itu, tapi kadang-kadang malah tidak ada hasilnya. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Ikhtiar itu usaha, doa itu boosternya. Kalau orang ada yang ikhtiar namun tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ikhtiar akan sia-sia. Karena yang memudahkan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kita tahu enggak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kiat agar rezeki kita Allah lancarkan. Mau tahu? Ada 3. Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang pertama apa? Kenapa Ustadz disuruh banyak istighfar? Apa kaitannya rezeki sama istighfar? Ternyata di antara sebab terhalangnya rezeki adalah dosa-dosa kita. Banyaknya dosa kita itu menghalangi rezeki datang ke dalam hidup kita. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, di antara penyebab berkurangnya rezeki adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan nasihat kepada kaumnya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh memberikan nasihat kepada kaumnya, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Ampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan turun hujan menurunkan rahmat. Kalian akan diberikan harta, kalian akan dititipkan anak, kalian akan diberikan kebun, sungai kalian akan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tawakal. Apa yang kedua? Banyak orang sudah ikhtiar tapi merasa lebih mampu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dapat, lalu dia katakan ini semua hasil kerja keras saya. Ini semua karena kepintaran saya. Ini karena saya mau berusaha makanya saya kaya raya. Padahal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka hidupnya akan cukup. Dia enggak perlu yang lain. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu selalu bertawakal atas segala urusan hidupnya. Nabi selalu berdoa pagi dan petang. Di antara doanya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusan hidupku. Ya Allah, aku tidak mampu kecuali kekuatan yang Kau berikan kepadamu. Jangan biarkan aku bertumpu pada kakiku yang lemah ini dalam urusan-urusan kehidupanku. Nabi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapalah kita yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kerja, habis itu tawakal hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara tips juga agar rezeki kita Allah Subhanahu wa taala lancarkan adalah bertakwa. Apa yang ketiga? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi bagi setiap masalahnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalur yang tidak pernah ia sangka-sangka. Kadang-kala kita dapat rezeki dan kita enggak tahu ini rezeki dari apa, usahanya apa, kok tiba-tiba dapat. Itu adalah rezeki yang Allah siapkan dari jalur yang tidak pernah disangka-sangka. Kalau pengen rezeki dilancarkan, jalankan 3 tips ini. Kalau pengen Allah melancarkan rezeki, coba jaga intensitas kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin dekat dengan apa yang Allah siapkan. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan rezeki dari Ar-Razzaq padahal kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita sebenarnya bisa mendapatkan rezeki yang telah Allah hamparkan
Padahal kita tidak mau menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa dapat rezeki? Kalau dipanggil hayya 'alas shalah, telinga ini pura-pura enggak dengar. Bagaimana kita bisa menjemput rezeki ketika Allah hamparkan rezeki yang halal malah memilih rezeki yang haram? Orang sekarang mengatakan nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi rezeki yang halal katanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah hamparkan yang halal segitu banyaknya. Kadang kita yang tidak mau meminta dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, sahabat jiwa yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan sampai jauh-jauh dari yang Maha Pemberi rezeki. Karena yang ngasih itu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri atas pencerahannya. Sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita akan membuka kesempatan untuk sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung, mencurahkan kegalauannya kepada guru kita Ustadz Fikri. Usai jeda, tetaplah bersama kami.